Sepatu basket performance yang kalau lo mau dapetin di sepatu harus banding dan harus raffle. Macem kayak Jordan retro gitu ya. Gila. Atau cuma di Indo doang yang kayak gitu ya? Damn. Kalau dari segi siluet, menang GT Cut 1 nggak sih? Yo, what's good? Abbas di Indonesia. Baik lagi bersama gue Tobi Irvanto di Anak Basket Channel. Dan di video kali ini gue akan ngebahas initial review dari Nike Zoom GT Cut 2. Seperti yang gue udah bilang di awal tadi, kalau dari segi looks, ini sih agak kurang ya dibandingkan Nike Zoom GT Cut yang pertama. Cuman kalau dari performance, maybe this will be better. Untuk harganya sendiri di Rp2.669.000. Nanti kita akan bantu cariin sepatu ini yang masih available, dan so far colorway yang udah keluar di Indo sih yang ini. Jadi kalau misalnya Abbas kalian mau cari colorway lain, bisa kita bantu juga. Tinggal DM. Material dan fitur-fitur apa aja yang ada di sepatu ini, kita mulai dari outsole. Untuk colorway sepatu ini, mereka menggunakan solid dan translucent rubber outsole. Nah, ini menarik banget sih. Jadi jarang banget ada yang menggunakan setup outsole kayak gini, yang dimana mereka memadukan antara solid dan translucent. Dan depannya ini juga translucent ya, translucent yang gelap. Jadi mereka nggak solid. Untuk traction patternnya sendiri, mereka menggunakan dua traction pattern. Yang bagian translucent mereka menggunakan nubs, dan di bagian solidnya mereka menggunakan herringbone traction. Nah, yang membedakan herringbone-nya ini dari herringbone yang lain, mereka menamakan herringbone-nya ini smear traction. Yang membedakan smear traction pattern ini dengan traction pattern yang biasa adalah mereka menggunakan beberapa layering. Makanya kalau Abbas kalian perhatiin, ini tuh dalam-dalam gila dan tebel banget. Tujuannya adalah ketika kita bermanuver, dia bisa bergerak sesuai dengan pergerakan kita. Jadi kita punya grip tuh lebih pakem. Contoh kalian lagi ngegocek, terus habis itu ngerem tuh kan, set. Nah, layer 1 nggak bekerja dengan baik, dia ngeslip. Masih ada layer 2, layer 3, dan layer kesekian sampai dia akhirnya berhenti. Itu yang membuat traction pattern ini beda. Terus di bagian tengah outsole-nya ini mereka ada cutout. Ini tujuannya untuk mengurangi beban dari sepatu ini. Nah, di cutout-nya ini ada tulisan Air Zoom yang nanti bakal kita bahas. Lalu, di bagian heel outsole-nya ini ada tulisan Creating the Next Era of Basketball. Anjay, Nike pede banget nih dengan statement ini. Lanjut ke midsole. Midsole-nya ini mereka menggunakan Phylon sebagai caging ya. Di tengah-tengahnya mereka menggunakan full length Zoom Strobel. Yang membedakan GT Cut 1 dengan GT Cut 2 adalah GT Cut yang pertama, mereka menggunakan bottom loaded Zoom unit di bagian heel. Di seri kedua ini mereka memindahkan bottom loaded itu ke insole. Yang berarti Zoom unitnya ini jadi top loaded. Harusnya lebih berasa. Cuman yang menyayangkan adalah berubah bentuk, bro. Yang tadinya gede segini jadi cuman heksagonal. Tapi setidaknya mereka nggak merubah drop-in insole-nya, mereka tetap menggunakan React drop-in. Oh iya, ada lagi nih yang di-upgrade. Kalau di GT Cut yang pertama, drop-in insole-nya mereka nggak menggunakan sock liner. Jadi kalau misalnya Abbas kalian mau masukin sepatu tuh, itu kayak nyangkut-nyangkut kaos kaki kalian. Nah, di GT Cut kedua ini mereka pakai sock liner supaya kalau mau masuk lebih smooth. Untuk uppernya mereka menggunakan screen mesh upper. Ini yang menurut gue mengecewakan banget karena Abbas kalian nilai sendiri deh. Plasticky banget kan. Ini tuh nggak feels premium untuk harga 2,6 dibandingkan sama seri KD deh yang harganya 2,3 aja udah upper materialnya tuh udah berasa premium banget. Kalau material talinya sih standar, tapi kalau misalnya Abbas kalian pegang, ini kayak licin-licin gitu, jadi berasa agak premium dikit lah. Untuk material lidahnya mereka menggunakan mesh, dan kalau misalnya gue pegang-pegang paddingnya ini agak tebel, jadi kalau misalnya Abbas kalian ngikat tali sepatu sih harusnya nggak gitu sakit ya. Untuk padded collarnya sendiri, ini lumayan tebel dan dia sculpted ke heel-nya kita. Jadi kalau misalnya Abbas kalian pakai sepatu ini harusnya nggak heel slip. Di bagian belakangnya, ini yang gue demen. Jadi mereka memaksimalkan juga di sini. Di bagian dalamnya mereka ada internal TPU heel counter.
Lalu di luarnya ada external plastic caging. Terus abis itu di bagian belakangnya sini, mereka ada bahan synthetic leather yang di reinforce juga. Jadi ini keras banget untuk menambah support di bagian heel. Terakhir, detail-detail apa aja yang ada di sepatu ini. Di bagian midsole luarnya, mereka ada logo GT Cut. Lalu di bagian dalamnya, mereka ada tulisan GT Cut version 2.0. Lalu untuk swoosh-nya, ini kayak ada bahan plastiki gitu, cuman ini feels premium sih, kayak licin-licin gitu. Terus di bagian lidah ada logo GT Cut sama di kiri kanan. Lalu di bagian heel-nya ada tulisan Nike dengan ada tanda panah arrow gitu. Nah, untuk di insole-nya mereka ada tulisan GT Cut 002. Sekian initial review dari Nike Zoom GT Cut 2. Dari segi siluet, menurut gue ini asik banget kalau misalnya abas kalian mau pakai buat casual use, apalagi dengan colorway yang gelap kayak gini, gampang banget abas kalian mau paduin dengan outfit kayak gimana pun. Lagian sepatu basket ini juga low cut, jadi abas kalian cocok lah kalau mau pakai buat casual. Thank you banget udah nonton video ini, dan jangan lupa support kita terus dengan subscribe ke YouTube Anak Basket Channel, like, komen, dan share. I'm Tobi Irvanto, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Semoga asupan basket kalian minggu ini cukup.